Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat kembali berkumpul bersama-sama di sini untuk mengkaji. Kali ini kita akan mengangkat tema Muharram yang ditunggu. Untuk itu kami ucapkan ahlan Ustadz, senang sekali bisa kembali mengkaji ilmu bersama Ustadz. Sehat Ustadz? Sedikit lagi. Suaranya suara yang baru pulang haji ya Ustadz. Insya Allah mabrur ya Ustadz ya. Ya, semoga segera diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kali ini kita bersama Majelis Ta'lim Safiyah akan bersama-sama membahas mengenai Muharram yang ditunggu, yang kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia yaitu bulan Muharram. Safiyah mana nih? Safiyah ada tiga. Safiyah ada tiga. Safiyah di mana Bu Sawitri? Oh, Safiyah ini. Pak Ustadz. Safiyah Kemang Pak Ustadz. Safiyah Kemang Pak Ustadz. Ada Pondok Indah, ada Bintaro. Iya, Masya Allah. Ini Bu Sawitri ya, Kemang. Ya, betul Ustadz. Baik, sebelum kita memulai akan kami bacakan adab dan bermajelis hari ini. Dimohon untuk mematikan semua fitur mic dan bagi akhwat untuk mematikan videonya. Lalu kita sama-sama niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama mencatat ilmu, mengikat ilmu dengan mencatat, dan insya Allah nanti di akhir kajian kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan silahkan menuliskannya di chat. Insya Allah nanti apabila waktunya memungkinkan akan kami bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Baik Ustadz, tafadhol silakan dimulai kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya diberikan banyak kesempatan, banyak kemuliaan. Dari mulai Ramadan ketemu Zulhijjah, lalu ketemu insyaallah tanggal 31 ya. Tanggal 31 kita masuk pada 1 Zulhijjah. Tanggal 31 apa? Benar nggak tanggal 31 Juli ya? Iya, 31 Juli, 1 Muharram mungkin Ustaz. 1 Muharram ya, maaf. Ya. Kita dikasih kesempatan Ramadan, kita dikasih kesempatan Zulhijjah, kita dikasih kesempatan Muharram. Karena kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, kana yu'azzimuna salasa asharat, al-ashr al-akhir fi Ramadan, wal-ashr al-awwal fi Zulhijjah, wal-ashr al-awwal min al-Muharram. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, dahulu mereka orang-orang salafus saleh memuliakan 10 hari. Yang pertama adalah 10 hari terakhir dari Ramadan. Alhamdulillah sudah kita lalui, mudah-mudahan diterima amal Ramadan kita. Kemudian 10 hari pertama dari Zulhijjah, Masya Allah, ibu-ibu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, khususnya tanggal 9. Kemudian dibarengi dengan haji, ya, Masya Allah. Siapa yang berkesempatan masuk pada bulan Zulhijjah ini, semoga diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hari yang terbaik. Kemudian kita masuk lagi sekarang pada 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Jadi 3-10 yang dimuliakan oleh orang-orang salafus saleh, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah, dan 10 hari pertama Muharram. Maka sebelum kita masuk pada bulan Muharram, hendaklah kita memiliki ilmu. Sebagaimana kita mau Ramadan, sebagaimana kita mau Zulhijjah. Sebagaimana orang haji mau mana ada manasik haji, dan sebagaimana orang yang
bulan Muharram pun harus tahu ilmunya. Karena ilmu adalah pimpinan amal. Dan dengan ilmu seseorang akan sampai kepada tujuannya. Karena ketika dia tidak berilmu, maka akan banyak sekali amal-amal yang tidak disyariatkan. Karena di bulan Muharram ini banyak sekali bid'ah-bid'ah, kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Banyak sekali ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan. Salah satu contohnya misalnya Muharram dianggap bulan sial. Gak boleh hitanin anak, gak boleh ngawinin, ya gak boleh nikahan, gak boleh bangun rumah. Dari mana asal ini? Maka ini kezaliman terhadap bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana hari Jumat dianggap hari yang serem. Maka bulan Muharram supaya tidak mulia, maka dimasukinlah mitos-mitos kesyirikan, mitos-mitos tatayur. Sehingga akhirnya orang di bulan Muharram bukan malah melakukan amal saleh, malah dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dalam bulan Muharram. Itu fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian. Itu dengan melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Majlis Ta'lim Al-Hansa dan Safiyah, semoga jadi amal jariyah buat para pengurusnya, karena membuka wawasan ilmu mengenai Muharram, agar ilmu jadi pimpinan amal, agar berilmu sebelum beramal, dan agar kita diterima amalnya, tentunya harus menjadikan apa yang kita lakukan berdasarkan dengan ilmu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dinamakan Muharram? Kenapa dinamakan Muharram? Ada dua pendapat yang menjelaskan kenapa dinamakan apa tadi? Muharram. Yang pertama, dinamakan Muharram karena dari kata haram yang maknanya adalah larangan. Sebagai penegasan terhadap keharaman berperang di bulan ini. Jadi di bulan Muharram itu dilarang berperang. Ya, salah satunya di bulan Muharram, maka dibilangnya bulan haram. Bulan yang dilarang. Dilarang apa? Dilarang berperang. Karena orang-orang Arab dulu ya mengubah-ubah urutan bulan. Mereka menghalalkan perang pada satu tahun, kemudian mengharamkan pada tahun berikutnya. Jadi ini yang pertama kenapa dinamakan bulan Muharram, berasal dari kata haram, yang artinya dilarang. Dilarang apa? Dilarang berperang. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan Muharram? Karena bulan ini termasuk salah satu dari ada empat bulan yang diharamkan, 4 bulan yang haram, yang disinggung di dalam Al-Quran surat apa? At-Taubah ayat 36. Jadi dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Maka ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa aja Siska? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Taib. Itulah 4 bulan haram. Ya, yang ada di surat apa tadi? At-Taubah ayat 36. Jadi kenapa dinamakan Muharram? Karena ini termasuk dari antara salah satu 4 bulan yang haram yang disinggung di dalam surat At-Taubah ayat 36. Baik, kita lihat apa kata Ibnu Katsir di dalam pernyataannya tentang bulan haram ini. Saya akan share screen. Kelihatan, Siska? Belum, ya sudah. Share. Dibacakan, Ustaz. Ibnu Katsir, ya.
Ya, bismillah. Syekh Alamuddin As-Sakhawi menyebutkan dalam salah satu jilid karya yang beliau kumpulkan, yang beliau beri judul Al-Masyhur fi Asma'i Al-Ayyam wa Asyuhur, bahwa dinamakan Muharram karena bulan ini termasuk bulan haram. Adapun menurutku dinamai Muharram sebagai penekanan terhadap keharaman berperang di bulan tersebut. Karena kaum Arab dahulu mengubah-ubah urutan bulan ini, mereka menghalalkan perang di suatu tahun lalu mengharamkan di tahun berikutnya. Baik, ya. Inilah kenapa alasan disebut nama apa tadi? Bulan Muharram. Baik. Sebelum kita bahas amalan-amalan yang baik dilakukan di bulan Muharram, maka kita lihat dulu ada 11 amalan bid'ah di bulan Muharram. Ya, yang namanya amalan itu lakukan semampunya. Tapi kalau namanya larangan, tinggalkan seluruhnya. Jangan larangan kita lakukan semampunya, tapi perintah kita tinggalkan semuanya. Oleh karena itu saya akan mendahulukan 11 amalan-amalan bid'ah di bulan Muharram. Yang pertama adalah keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Lanjut Siska, keyakinan. Keyakinan semacam ini masih bercokol pada sebagian masyarakat. Atas dasar keyakinan ala jahiliyah inilah banyak di kalangan masyarakat yang enggan menikahkan putrinya pada bulan ini karena alasan akan membawa sial dan kegagalan dalam rumah tangga. Ketahuilah saudaraku, hal ini adalah keyakinan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan bulan, baik Muharram, Syafar, atau bulan-bulan lainnya. Baik. Ya, jadi di kampung-kampung kalau mau bikin rumah katanya nggak boleh bulan Muharram. Jadi kalau Ibu Siska atau Ibu Sawitri ada anak yang udah dewasa, emang waktunya nikah, nah bagus tuh. Nikahkan di bulan apa? Muharram. Ya, untuk apa? Untuk melawan, membantah, mengkanter bahwa mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan sial. Ya, makanya ada Siska anaknya udah gede, Nurul? Udah gede? Ada Ustadz, Ya. tapi belum siap menikah sepertinya. Ya, nah kalau udah ya jangan bapaknya ya gitu. Jadi pertama, keyakinan yang salah bahwa bulan Muharram ini bulan keramat. Tapi keramat di sini maksudnya adalah bulan sial. Ya, bulan sial, sehingga banyak, tadi saya ulangi, nggak boleh nikah, nggak boleh bangun rumah, nggak boleh ngadain khitanan, dan nggak boleh mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ini keyakinan yang batil, ini keyakinan jahiliyah yang sudah dibatalkan oleh Islam. Dan ini masuk kepada ranah kesyirikan. Namanya apa tadi? Tatayur. Apa namanya? Tatayur. Tatayur ini adalah menganggap sesuatu itu bahwa sial. Seperti angka 13 bahwa sial itu tatayur namanya. Ya. Termasuk kirimkan WA ini kepada 10 orang. Kalau tidak dikirimkan akan sial, itu termasuk tatayur. Itu termasuk bagian daripada bab kesyirikan. Maka aneh ya, ketika orang di bulan Muharram yang katanya bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang sampai-sampai dilarang berperang, bulan yang dimuliakan oleh para salafus saleh di antara 3 bulan, Ramadan, Dzulhijjah, dan Muharram, ternyata mereka malah melakukan kesyirikan di dalamnya. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membuat mitos ini? Siapa yang membuat hoax ini? Akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita yang meneruskan hoax ini kepada anak-anak. Hati-hati bulan Muharram. Ya, jangan nanti aja. Maka hendaklah setiap jemaah semua khusus yang hadir pada hari ini meluruskan sebisa kita apa yang kita bisa luruskan dari kesimpang siuran kesalahan dalam memuliakan bulan Muharram. Baik, ini yang pertama.
Yang selanjutnya, Nurul, kedua. Kedua, doa awal dan akhir tahun. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid berkata, tidak ada dalam syariat ini sedikit pun doa atau zikir untuk awal tahun. Manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir, atau tukar-menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan sholat, zikir atau doa, puasa akhir tahun, dan sebagainya yang semua ini tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, ini pasti akan tersebar nanti di grup-grup SMA, ya. Kalau grup kajian, insya Allah nggak ada. Kalau kajian-kajian yang sunnah, nanti akan tersebar doa awal tahun, ya, doa akhir tahun, dan nggak ada doa awal tahun akhir tahun. Lain doa pelit banget, ngapa sih nungguin awal tahun akhir tahun? Doa mah tiap hari itu, Cin. Ya, doa mah tiap hari. Doa mah kerjaan kita. Sehari bisa banyak banget kita berdoa. Ngapain nunggu awal tahun akhir tahun? Jadi nggak ada doa awal tahun akhir tahun yang tersebar di buku-buku. Entah buku apa, karangan siapa. Nggak ada hadisnya. Ya, akhir tahun nanti puasa. Ya, baca habis maghrib baca ini. Nanti habis asar baca ini. Ya, nanti habis maghrib baca doa awal tahun. Ini banyak tersebar di kalangan masyarakat. Doa ini kan kalau yang bersifat, kalau ada yang penghususan boleh dikhususkan. Contoh misalnya, doa melihat awal bulan. Doa melihat hilal. Nah, itu ada doanya. Ya, doa melihat hilal. Tapi kalau doa awal Ramadan, awal Muharram, doa masuk awal tahun, akhir tahun, maka tidak ada doanya. Ya kan bagus Pak Ustadz doanya. Kalau mau bagus doa itu bukan dari karangan. Doa yang bagus itu dari Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah ada hadisnya doa awal tahun, akhir tahun? Apakah ada ayatnya? Ya, tidak ada. Jadi sudah saatnya kita rajin berdoa setiap hari. Sudah saatnya kita banyak berdoa setiap hari. Khususnya ketika sujud sebelum salam, antara azan dan qomat, banyak waktu. Tapi bukan di awal tahun dan akhir tahun. Bukan awal Muharram dan akhir daripada Zulhijjah. Dan ini akan jadi perang rutin di WA nanti setiap tahun. Ibu akan punya tugas nanti. Ya, punya tugas tambahan. Memberikan share-share dan ada tambahan kesabaran nanti. Yang suka share-share itu akan ada tambahan kesabaran. Kenapa? Ya karena udah dikasih tahu masih kagak nurut juga. Alasannya kenapa nggak boleh? Kan bagus. Ya, kalau yang bagus itu doa mah tiap hari, setiap sujud sebelum salam. Tapi ini kesalahan yang kedua di awal Muharram dan di akhir Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, Bu Sawitri mau baca? Boleh Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, peringatan tahun baru Hijriah. Tidak ragu lagi perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam As-Sunnah anjuran mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Perkara ini termasuk bid'ah yang jelek. Ya, nggak ada juga. Ya, apalagi tahun baru Masehi ya. Cuman orang-orang kan susah juga dikasih tahu. Wah, daripada tahun baru Masehi, Pak Ustadz dengan tahun baru Hijriah, gitu lah. Ya kalau kita bahas agama, ya nggak pakai perasaan sih ya. Kalau bahas agama, ya harusnya ada tuntunannya dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang ketiga, nggak ada peringatan tahun baru Hijriah. Kemudian yang keempat masih Bu Sawitri. Keempat, puasa awal tahun baru Hijriah. Perkara ini termasuk bid'ah yang mungkar. Demikian pula puasa akhir tahun termasuk bid'ah. Hanya dibuat-buat yang tidak berpijak pada dalil sama sekali. Barangkali mereka berdalil dengan sebuah hadis yang berbunyi,
Barang siapa yang puasa pada akhir hari Zulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Semoga Allah menghapuskan dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis yang palsu menurut timbangan para ahli hadis. Jadi Bu Sawitri, ada hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat. Yaitu ini dia hadisnya. Siapa yang puasa awal Zulhijjah berarti dia puasa awal tahun Muharram, dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Jadi siapa yang melakukannya akan dihapuskan dosa berapa? 50 tahun. Ini hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat. Tapi kalau misalnya pas nanti hari apa? Hari Senin ya? Ya, insya Awal Muharram tuh hari Senin. Ibu puasa Senin nggak apa-apa kan? Iya. Emang ibu biasa puasa hari Senin. Misalnya Ibu Sawitri biasa puasa hari Senin, ya udah lanjutin puasa hari Senin ya. Ya kenapa lu puasa Senin? Ya karena emang Senin Kamis biasa. Ya bukan puasa hari Senin, kenapa? Saya mengawali Muharram dengan puasa. Agar dihapuskan dosa selama 50 tahun. Nah ini tidak ada dalil. Kalau mau dapat puasa 1 tahun gimana caranya? Ada yang tahu? Puasa 6 hari Syawal ya Ustaz? Ya, puasa Ramadan lanjut 6 hari Syawal. Dengan puasa 6 hari Syawal. Atau puasa setiap bulan berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari. Maka dia sudah puasa 1 bulan. Kalau bisa sampai 12 kali, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, tidak ada puasa awal tahun baru Hijriyah. Tapi kalau memang bertepatan dengan hari Senin dan Anda biasa puasa, silakan berpuasa karena hari Seninnya. Ya. Kemudian yang kelima, Nana. Nana sedang ada uzur, Ustadz. Oh ya, lanjut ke Siska. 5. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Syekh Abu Syamah berkata, tidak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram. Aku sudah meneliti athar-athar yang sahih maupun yang lemah dalam masalah ini. Bahkan dalam hadis-hadis yang palsu juga tidak disebutkan. Aku khawatir aku berlindung kepada Allah bahwa perkara ini hanya muncul dari seorang pendusta yang membuat-buat hadis. Hadis palsu aja nggak ada. Hadis palsu aja nggak ada. Apalagi hadis sahih tentang menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Misalnya malam pertama bulan Muharram itu tanggal 31 Juli nanti. Itu tanggal itu hari Senin. Ya Anda biasa aja. Hari Senin ngapain? Zikir pagi sore biasa, puasa biasa. Apa yang biasa Anda lakukan, ya lakukan aja biasa ya, tahajud, qiyamul lail. Bukan berarti Anda melakukan itu kan menghidupkan hari pertama, tapi karena Anda memang sudah terbiasa menghidupkan Senin dengan puasa. Ya, jadi dalam hadis yang palsu saja tidak ada keutamaan menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Kemudian yang ke-6, lanjut Siska. 6. Menghidupkan malam hari Asyura. Sangat banyak sekali kemungkaran dan bid'ah-bid'ah yang dibuat pada hari Asyura. Kita mulai dari malam harinya. Banyak manusia yang menghidupkan malam hari Asyura baik dengan sholat, doa, dan zikir atau sekedar berkumpul-kumpul. Perkara ini jelas tidak ada tuntunan yang menganjurkan. Ya, hari Asyura itu berarti hari ke-10 ya. Hari ke-10. Berarti tanggal 10 Muharram. Ya, ini kita bahas hal-hal yang salah dulu. Baru nanti ngapain aja. Ya, jadi menghidupkan malam 10 Asyura dengan ngapain ya, dengan mungkin dengan zikir berjamaah atau apalah ya yang dilakukan dalam rangka mengkhususkan malam 10 Muharram, maka tidak ada tuntunan yang menganjurkannya. Syekh Bakar Abu Zaid berkata termasuk bentuk bid'ah zikir dan doa adalah menghidupkan malam hari Asyura dengan zikir dan ibadah. Mengkhususkan doa pada malam hari ini dengan nama doa hari Asyura. Jadi ada tersebar di kalangan masyarakat doa malam hari Asyura. Yang konon katanya barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Masya Allah. Ya, orang yang kagak punya ilmu pada baca tuh.
biar gak mati kita, biar gak mati gitu ya. Yuk baca doa ini gitu loh. Jadi katanya yang baca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Ini batil tentunya. Atau membaca surat Al-Quran yang disebut dengan nama Musa pada sholat subuh hari Asyura. Surat apa yang ada Musanya? Al-A'la ya. Iya. Ya, Ibrahim. Jadi subuhnya baca Ibrahim wa Musa. Semua ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Jadi ada kebiasaan orang menghidupkan malam Asyura dengan kekhususan. Lain lagi kalau kita disuruh menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu ada perintahnya. Ya, yuk disuruh menghidupkan 10 hari terakhir. Apalagi malam keberapa 27 itu ada dalilnya. Ya. Lain lagi juga ketika kita disuruh untuk apa? Ya, menghidupkan apa? Hari Jumat malam, Jumat dengan baca Al-Kahfi, dengan apa? Dengan baca sholawat yang banyak, dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh, itu ada dalilnya. Tapi kalau mengkhususkan malam Asyura dengan ibadah yang yang tertentu, maka ini tidak disarankan, dan ini termasuk hal yang mengada-ngada. Kemudian ada lagi kalau sholat subuhnya tadi baca Al-A'la, ya pokoknya ada Musa-musanya, karena kan Asyura itu kan hari diselamatkannya Musa gitu loh. Ya, 10 Asyura itu hari diselamatkannya Musa, maka ini sholat subuh baca Sabbihisma rabbikal a'la, Ibrahim wa Musa. Ini enggak ada. Nabi SAW sudah mengajarkan apa yang dibaca dalam sholat subuh. Ada surat-surat yang dibaca oleh Nabi dalam sholat subuh, khususnya hari Jumat, yaitu membaca surat As-Sajadah. Kemudian yang ketujuh, sholat Asyura. Ya, lanjut Nurul. 7. Sholat Asyura. Sholat Asyura adalah sholat yang dikerjakan pada waktu zuhur dan asar. 4 rakaat. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali. Kemudian membaca ayat kursi 10 kali. Qul huwallahu ahad 10 kali. Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Apabila selesai salam, istighfar 70 kali. Orang-orang yang menganjurkan sholat ini dasarnya hanyalah sebuah hadis palsu. Tuh, ya, mungkin Nurul baru lihat, baru tahu kali. Iya, 50 kali. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya buku yang amalan-amalan yang tidak sunnah, ya salah satunya yang tersebar itu yang warna apa ya, pink gitu. Jadi ada sholat Asyura, ya dikerjakan waktu zuhur dan asar, dikerjakan antara zuhur dan asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Falak dan Anas 5 kali. Setiap rakaat ya. Lalu salam, istighfar 70 kali. Berarti harus ada dalil khusus dong. Harus ada dalil khusus kayak begini. Jadi kalau nggak ada dalil khususnya ya biasa aja. Ya misalnya apa contoh sholat yang baca surat tertentu. Apa Nurul? Qobliyah subuh. Baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya kan? Sholat sunnah tawaf sholat sunnah tawaf Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya itu ada dalilnya itu mah. Ya jadi ya kalau nggak ada dalil khusus, ini apalagi bacanya ayat kursi 10 kali. Ya. Bidah itu nyusahin ya. Udah nyusahin ya. Sebenarnya kan gampang aja, kalau ngikutin sunnah tuh gampang banget lah. Ya sholat aja 2 rakaat biasa. Saya maksudnya kalau ngikutin bidah itu akhirnya banyak sekali amalan-amalan yang gak dicontoh. Udah capek, gak diterima lagi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka segala amal yang tidak ada dasarnya dari kami maka tertolak. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek ternyata nggak diterima amalnya. Naudzubillah. Ya, udah banyak panjang-panjang gak diterima. Maka penting ilmu sebelum beramal.
Maka ilmu adalah pimpinan amal. Dengan ilmu kita akan sampai tujuan. Jangan sampai kita merasa sudah berlaku amal saleh, ternyata nggak ada di akhirat. Karena amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang semua orang bisa berkreasi dalam beramal, ya berarti buat apa diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad ini kan suruh ngajarin, ya suruh ngajarin. Maka kita mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Lanjut. Udah ini ya. Yang ke-8, nah, Bu Sawitri lagi, doa hari Asyura. Ke-8, doa hari Asyura. Di antara contoh doa Asyura adalah barang siapa yang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil an-nasyir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan pada hari itu. Doa ini tidak ada asalnya dari Nabi, para sahabat maupun para tabi'in. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang lemah, apalagi hadis yang sahih. Doa ini hanya berasal dari ucapan sebagian manusia. Bahkan sebagian syekh sufi ada yang berlebihan bahwa barang siapa yang membaca doa ini pada hari Asyura, dia tidak akan mati pada tahun tersebut. Ucapan ini jelas batil dan mungkar, karena Allah telah berfirman, sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sungguhnya ya, orang kalau udah ditetapkan mati, nggak dapat ditangguhkan. Ya, jadi memang ya ada lagi tersebar zikir-zikir katanya. Ada orang kalau mau umurnya panjang baca ini. Sampai dia ratusan tahun. Ini dia lupa baca satu hari, ini mati. Ini nggak ada kayak gitu. Orang udah ditentukan kok ajalnya. Nah kalau Bu Sawitri pengen berkah umurnya, ada amalannya apa ya? Sawitri apa? Silaturahim. Ya, silaturahim kan disebutkan memperpanjang apa? Umur. Usia, ya. Ya, umur panjang di sini bisa berkah, umurnya penuh dengan kebaikan, atau maksudnya memang tambah umurnya. Nah, itu kan terserah Allah. Ya, jadi kalau mau nambah umur ya banyakin silaturahim. Ya, banyakin silaturahim. Nah, entah itu umurnya nambah atau berkah, itu kehendak Allah. Ada yang bilang memang nambah umurnya. Karena umur itu katanya ada dua. Ada yang diketahui oleh Allah saja dan ada yang diketahui oleh malaikat. Malaikat tahunya umur Bu Sawitri cuma 60. Tahu-tahu dia silaturahim sama keluarganya, dia jalin sama keluarganya, ya dia adakan kumpul ya dengan keluarganya supaya tambah erat silaturahimnya. Allah tambahkan tuh umur Bu Sawitri tanpa sepengetahuan malaikat. Bisa aja kan kehendak Allah kan. Ya, orang aja bapak bisa nggak nambahin uang belanja ibu tanpa ibu tahu? Ya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada doa hari Asyura yang tersebar di kalangan masyarakat, maka ini tidak ada yang sahih, maka dan ini berasal dari ucapan manusia saja. Ya, bahkan tadi nggak akan mati katanya tahun ini, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, memperingati hari kematian Hussein. Nah ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Lanjut, Siska. Memperingati hari kematian Hussein. Pada bulan Muharram, kelompok Syiah setiap tahunnya mengadakan upacara kesedihan dan ratapan dengan berdemonstrasi ke jalan-jalan dan lapangan memakai pakaian serba hitam untuk mengenang gugurnya Hussein. Mereka juga memukuli pipi mereka sendiri, dada dan punggung mereka, menyobek saku, menangis berteriak histeris dengan menyebut, "Ya Hussein, ya Hussein." Nah nanti Siska bisa lihat kapan di TV nanti. Ya di TV nanti ada. Ya Syiah kan udah ada muncul banyak ya di Indonesia, dikasih panggung lagi. Nah mudah-mudahan nggak ada sih acaranya, tapi nanti secara dunia akan ada itu. Dari Iran mereka akan melakukan apa yang namanya sambil bawa rantai gitu ya, ya pisau
dikituin ke kepala gitu kan, sampai berdarah-darah. Dan mereka mukul-mukul, ya nangis-nangis sambil bilang ya Husain, ya Husain. Jadi mereka memperingati hari kematian Husain. Lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram, lanjut. Lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram, mereka melakukan lebih dari itu. Mereka memukuli diri sendiri dengan cemeti dan pedang sehingga berlumuran darah. Anehnya, mereka menganggap semua itu merupakan amalan ibadah dan syiar Islam. Hanya kepada Allah kita mengadu semua ini. Kalau kematian Husain aja mereka begitu ya, gimana kematian Ali? Harus mereka kalau kematian Ali lebih dong. Ya, jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Lanjut. Alangkah bagusnya ucapan Al-Hafiz Ibnu Rajab, adapun menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan atau ratapan sebagaimana dilakukan oleh kaum Rafidhah karena terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu termasuk perbuatan orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan dia mengira berbuat baik. Allah dan Rasulnya saja tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan kematian para nabi dijadikan ratapan. Lantas bagaimana dengan orang yang selain mereka? Ya, malah kita dilarang ngapain? Dilarang meratap, betul? Iya. Dilarang meratap. Kematian Nabi aja kita nggak boleh meratap, apalagi kematian cucunya. Kematian para Nabi pun kita nggak boleh meratap, apalagi kematian orang-orang biasa. Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah dari perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah binti Rasulullah. Husain sangat dicintai oleh Rasulullah. Memang kita harus cinta sama Husain nih. Jadi jangan sampai orang Sunni mah nggak suka Husain, salah. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Ya, Husain minni wa ana min Husain, ahabba Allah man ahabba Husainan. Husainun sibtun minal asbat. Husain adalah bagianku juga dan aku adalah bagian Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain termasuk cucu keturunan. Kita cinta sama Husain. Cuma cinta kita tuh dibarengi dengan ilmu. Bukan dibarengi dengan kefanatikan. Lanjut. Husain terbunuh pada peristiwa yang sangat tragis, yaitu pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di sebuah tempat bernama Karbala. Karenanya peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Karbala. Namun, apapun musibah yang terjadi, apapun kita sangat mencintai keluarga Rasulullah, bukan alasan untuk bertindak melanggar aturan syariat dengan memperingati hari kematian Husain. Sebab peristiwa terbunuhnya orang yang dicintai Rasulullah sebelum Husain juga pernah terjadi seperti terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan hal itu tidak menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya mengenang atau memperingati hari peristiwa tersebut. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah untuk mengenang terbunuhnya Husain. Baik. Ini yang ke-9, kesalahan di hari, di bulan Muharram. Ke-10, peringatan hari sukacita. Yang dimaksud hari sukacita adalah menampakkan kegembiraan, menghidangkan makanan lebih dari biasanya, memakai pakaian bagus. Mereka yang membuat acara ini ingin menyanyi dan mengganti hari kesedihan atas peristiwa terbunuhnya Husain dengan kegembiraan, kontra dengan apa yang dilakukan orang Syiah. Tentunya acara semacam ini tidak dibenarkan karena bid'ah tidak boleh dilawan dengan bid'ah yang baru dan tidak ada satu dalil pun yang membolehkan acara semacam ini. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang kebalikannya, yang ke-10 ini mereka kayak lebaran. Ya, ngapain? Pakai baju baru. Wah, seneng-seneng di hari 10 Asyura ini. Nah, ini nggak boleh juga. Ya, jadi gimana? Biasa aja. Ya, biasa aja. Ya, ngapain? Makanya kita disuruh ngapain nanti. Habis ini kita akan belajar tentang puasa. Apa yang dilakukan di bulan Muharram ini. Khususnya tanggal 9 dan 10. Ya, jadi poin yang ke-9 itu mereka menjadikan dari duka cita. Kalau yang ke-10 sukacita. Ya, di tanggal 10 Muharram itu benar-benar mereka gembira, ya, pakai baju baru persis kayak lebaran. Nah, kita nggak begitu, ya. Kita nggak begitu. Ini termasuk perkara yang diada-adakan. Ke-11, berbagai ritual adat istiadat di tanah air. Di tanah air bila tiba hari Asyura, lanjut Nurul. Di tanah air, bila tiba hari Asyura, kita akan melihat berbagai adat dan ritual yang beraneka ragam dalam rangka menyambut hari istimewa ini. Apabila kita lihat secara kacamata syar'i, adat dan dari kesyirikan, seperti meminta berkah dari benda-benda yang dianggap dan keramat. Bahkan ada yang lebih mengenaskan sampai kotoran sapi pun tidak luput untuk dijadikan alat pencari berkah. Ya, ada nggak? Ada, Ustadz. Ada, nanti deh lihat. Ini di tanah air ya.
ya ngambil kotoran kebo. Ya Kiai siapa namanya? Kiai Selamat ya. Ya Kiai Selamat nanti di malam Syura itu Asyura ini 10 Muharram pada keris-keris keluar dimandiin. Sedangkan Allah sudah menyuruh kita jangan menzolimi diri kalian. Zolim ini kan bukan hanya nyakitin orang ya. Zolim ini termasuk adalah melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezoliman yang besar. Jadi di tanah air kita ada hal-hal kesyirikan terjadi di malam 10 Asyura ini, yaitu dengan ritual-ritual benda-benda keramat dikeluarkan. Benda ini, benda itu dari mulai keris dan lain-lain, termasuk binatang yang diambil berkahnya. Ya, manusia ini lebih mulia dari siapapun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, tapi kenapa kau rendahkan dirimu dengan mengambil berkah dari kotoran binatang? Inilah 11 sedikit dari hal-hal yang banyak terjadi di tanggal Muharram, khususnya tanggal 10 Asyura. Nah, ngapain jadinya kalau kita Pak Ustadz? Taib. Sunnah hari Asyura hanya puasa. Jadi kalau di bulan haram ya Anda silakan ya banyakin amal ibadah ya. Amal ibadah. Anda tanggal apa kan di bulan haram ini bagus untuk melakukan banyak ibadah, yaitu Rajab, tadi Zulhijjah ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kita disuruh banyak beramal saleh di bulan-bulan ini karena ini adalah bulan-bulan yang 4 bulan yang mulia. Nah, di antaranya yang sunnah dilakukan di hari Asyura adalah puasa. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, walaysa fi hadis Asyura hadisun sahih ghairu shaum. Tidak ada hadis yang sahih mengenai ibadah pada hari Asyura 10 Muharram kecuali puasa. Imam Ibnu Utsaimin berkata, lanjut Bu Sawitri. Pada hari Asyura tiada padanya sesuatu dari syiar-syiar yang dirayakan dan tidak ada pula syiar-syiar kesedihan. Maka menampakkan kesedihan ataupun kebahagiaan pada hari ini adalah penyelisihan terhadap sunnah dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW pada hari ini kecuali berpuasa. Adapun mengkhususkan amal pada hari itu dengan memberikan santunan kepada anak yatim, bahkan merayakannya dengan istilah lebaran anak yatim, maka tidak ada dalil dan keterangan yang sahih di dalam syariat. Ada lagi nih yang terlupa banyak orang, santunan sama anak yatim. Ya, jadi santunan sama anak yatim kenapa nungguin Muharram? Terus anak yatimnya butuhnya bulan Zulhijjah. Bu Sawitri tolongin dong, kami anak yatim butuh makan. Nanti ya Bu, tunggu Muharram. Ya, akhirnya anak yatimnya pada meninggal. Jadi harusnya bagian mencintai anak yatim ini nggak ada batasnya. Kenapa dibatasi? Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Muslim, ya Bapak Ibu yang pengen dapat pahala itikaf di Masjid Nabawi, siapa yang pernah itikaf di Masjid Nabawi? Coba. Ibu-ibu pernah di Masjid Nabawi kan paling 3 hari. Ya, kalau ambil programnya 10 hari. Ramadan ya paling 10 hari. Tapi siapa yang pengen dapat pahala itikaf di Masjid Nabawi? Ya, 1 bulan. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an berjalan bersama saudaranya. Penuhi kebutuhannya. Ibu penuhi kebutuhan saudara ibu. Maka itu lebih baik daripada itikaf di masjidku, kata Nabi SAW 1 bulan. Jadi siapa yang pengen dapat pahala itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, penuhi kebutuhan saudaranya. Saudara kita ya saudara kita yang utama itu adalah saudara dalam arti kata saudara satu rahim, adik kakak. Ya, yang kedua saudara ya sesama muslim. Anda punya tetangga kekurangan. Ya, dia butuh sesuatu, nggak usah nungguin Muharram. Ada lagi yang suka nungguin Jumat, ada nggak? Ada yang suka nungguin Jumat, ntar ya Jumatnya. Ya. Pertanyaannya, kalau nyawamu datang Rebo gimana? Maka tidak
maka tidak usah kita menunda-nunda amal. Maka ada orang yang ketika Muharram mereka melakukan katanya lebaran buat anak yatim. Lebaran buat anak yatim. Anak yatim itu tugas kita. Nggak ada batasan. Nggak ada lebarannya. Karena bagi anak yatim, bagi kita lebih butuh kepada mereka daripada kita butuh kepada mereka daripada dia sama kita. Kita lebih butuh. Kenapa? Karena pahala yang besar. Banyak keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Atuhibbu an yalina qalbaka wa tudrik hajatak? Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min tu'amik. Yalin qalbaka wa tudrik hajatak." Maukah kamu dipenuhi segala keinginanmu? Maukah kamu dilembutkan hatimu? Nah, ini termasuk nih Bapak Ibu, kalau lagi hati keras, segera sedekah buat anak yatim. Jadi Nabi nyuruh, siapa yang pengen lembut hatinya? Siapa yang pengen dipenuhi segala kebutuhannya? Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, pegang palanya, sunnah memegang pala mereka yang kecil ya, bukan yang gede. Yatim itu anak kecil yang belum balik ya. Yatim itu anak kecil yang belum balik. Kalau udah gede, ya udah 17 tahun dipegang-pegang, cantik lagi, gatel itu namanya. Jadi pegang palanya, kemudian wati'nu min ta'amik, berikan makanan dari makananmu, yalin qalbaka wa tudrik hajatak, maka lembut hatimu dan dipenuhi segala kebutuhanmu. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, bagus. Tapi Nabi nggak nyuruh tanggalnya. Nabi nyuruh secara umum. Ya, siapa yang pengen lembut hatinya, dipenuhi kebutuhannya. Sayangi anak yatim, pegang palanya. Ya, kasih makanan dengan makananmu. Allah lembutkan hatimu, Allah penuhi kebutuhanmu. Nabi nggak bilang 10 Muharram ya, enggak. Ya. Jadi ada orang-orang yang yang ketika mau berbuat baik sama anak yatim nungguin waktu. Tidak ada waktu buat anak yatim. Tidak ada waktu khusus kapanpun Anda bisa tolong mereka, tolong. Bahkan tadi, ya, Anda akan mendapatkan pahala i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan apabila memenuhi kebutuhan saudaramu. Apalagi saudaranya fakir miskin. Apalagi udah fakir miskin, yatim. Jadi mengkhususkan amal pada hari itu dengan memberikan santunan kepada anak yatim, bahkan merayakan dengan istilah lebaran anak yatim, maka tidak ada dalil keterangan yang sahih dalam syariat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masa yadahu ala ra'si yatim yawm Ashura, rafa Allah taala bi kulli syaratin darajah." Siapa yang mengusap tangannya ke kepala anak yatim pada hari Ashura, niscaya Allah Ta'ala mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusap. Hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Inilah komentar-komentar para ulama tentang hadis palsu ini. Tuh ya, berapa tuh? 1 Imam Ahmad, 2 Ibnu Jauzi, 3 Imam Abdi Adi, Imam Az-Zahabi, ya, dan lain sebagainya. Jadi sayangi anak yatim setiap waktu, setiap saat. Ya, bahkan ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Apa keutamaan menyantuni anak yatim Pak Ustaz? Banyak. Ya, sedikit mungkin supaya menggugah Anda untuk menyayangi anak yatim. Sebelum kita bahas puasanya. Sebentar. Nah, di sini yang kita lihat ya. Keutamaan melihara anak yatim. Ya, menjadi siapa? Teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca Bu Sawitri.
Aku dan orang yang mengasuh atau menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Lalu beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya. Begini berarti Bu Sawitri. Ya, Tapi Nabi bilang nggak, Muharram aja, nggak ada kan? nggak ada. Nggak ada. Berarti silakan santuni anak yatim. Lanjut, Imam Abu Bakar berkata, Orang yang mendengar hadis ini hendaknya melaksanakannya agar ia bisa menjadi teman Nabi di surga. teman Nabi loh bro. Kalau jadi teman saya biasa aja Bu. Tapi jadi temannya Nabi SAW di surga, berdampingan dengan beliau. Maka rajinlah menyantuni anak yatim. Ya, lanjut. Rasulullah SAW bersabda, lanjut Bu Sawitri, barang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak anak yatim kaum muslimin untuk makan dan minum sampai kenyang, dijamin masuk surga. Masya Allah. Hadis ini? Hadis yang menjelaskan keutamaan mengkafil atau mengasuh anak yatim, dia akan masuk surga bukan hanya pengasuh yang berada di rumahnya, tetapi termasuk pula lembaga yang mengurusi kebutuhan mereka. Kalau bisa ya, Al-Hansa punya yayasan anak yatim sendiri. Ya, binaan Al-Hansa. Ya, Safia Kemang. Ya, Safia Al-Hansa juga ada nama lain ya, ada tempat lain ada Al-Hansa ya. Ya, ini Al-Hansa hanya 2, Al-Hansa gitu. Nah, ini punya yayasan anak yatim sendiri. Atau nggak usah bikin, kerjasama aja sama yang udah ada. Ya, Bu Sawitri sama teman-temannya. Wah, teman-temannya Bu Sawitri ini artis-artis banyak kan ya. Ya, kumpulin teman-temannya. Ayo kita santunan. Ya, kemana? Ke tempat kalau bisa anak yatim juga banyak modelnya sih ya. Ada anak yatim tuh yang Masya Allah ngapalin Quran banyak ya, sampai saya pernah ngadain cerdas cermat khusus anak yatim. Itu luar biasa, anak-anak yatim yang cerdas-cerdas ya. Tapi ada juga anak yatim yang kagak keurus gitu loh. Jadi kayaknya anak yatimnya nggak tahu apa diambil keuntungannya atau gimana ya. Nah, penting kita mengolah dengan manajemen yang bagus. Gimana nih anak yatim ini jadi para hafiz-hafiz Quran. Jadi orang yang akan berdakwah nanti, berdakwah tauhid sunnah. Kita dapat pahalanya lewat dia. Ya, jadi siapa yang ngajak anak yatim makan sampai kenyang, makan minum, maka Allah berikan dia surga, dijamin surga. Ini bukan hanya buat yang ngurus, ya, tapi juga yang menghandle-nya, mengkafilnya, mengasuhnya. Walaupun ibu nggak ngurus ya, tapi ibu menjadikan dia anak asuh atau lembaga yang ngurusinnya. Maka janganlah kita berpikir mencintai anak yatim hanya di bulan Muharram, salah. Cintai mereka setiap waktu yang kita punya. Karena mereka adalah bagian daripada kebutuhan kita terhadap amal. Kita lebih butuh mereka daripada dia butuh kita. Ya, mudah-mudahan ya Al-Hansa dan Safia ini punya mungkin udah punya ya, atau punya sendiri, alhamdulillah. Nggak punya sendiri, cari tempat yang menjadi buat santunannya. Kemudian nih tadi udah dibahas menumbuhkan sikap lemah lembut, bahkan menjauhkan dari sifat kikir, ya nih. Jadi siapa yang suka ngasih sedekah, menjauhkan dari sifat kikir, bahkan menjadi pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, bertambah rizkinya, ya. Tidaklah kamu ditolong, diberi rizki kecuali karena penolong orang-orang lemah. Aguni ad-du'afa fa innakum turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ditolong, diberi rizki karena menolong orang-orang yang lemah. Jadi siapa yang suka menolong orang-orang yang lemah, ya, siapa yang suka menolong orang-orang yang lemah, diantaranya adalah anak yatim. Dan anak yatim ini apa tadi? Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Maka dia akan bertambah rizkinya, menjadi pengikut setia Rasulullah, dijauhkan dari sifat kikir, menumbuhkan sikap lemah lembut, bahkan dipenuhi segala perluanmu, apa keperluanmu. Ya, kemudian jadi bisa masuk surga, kemudian menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi Nabi tidak menyebutkan khusus bulan Muharram saja, tidak. Nabi tidak menyebutkan bulan Muharram, tapi Nabi menyebutkan secara global. Ya, makanya kenapa harus bulan Muharram? Kenapa enggak bulan-bulan yang lainnya? Kemudian, nah ini bahaya, ya, bahaya menelantarkan atau menzolimi anak-anak yatim. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat kalau kita mencintai anak yatim. Akan tetapi bukan di bulan Muharram saja. Harus jadi kebiasaan setiap bulan, setiap minggu. Allah yang mampu, silakan kapan yang dia bisa waktu lakukan. Kemudian kita lihat sekarang adalah puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Kembali ke Nurul udah? Boleh. Baik ke Nurul. Puasa Asyura. Asyura 9 dan 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, sebaiknya puasa bulan Ramadan yaitu puasa pada bulan Allah atau bulan Al-Muharram. Nah ini sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu Syahrullah. Syahrullah ini apa? Muharram. Ya, yaitu bulan Muharram. Ya, jadi sampai-sampai di sini disebutkan Syahrullah. Ya, jadi disebutkan Syahrullah di sini adalah Muharram. Lanjut berarti memperbanyak ibadah puasa sunnah selama bulan Muharram memiliki keutamaan yang lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya, seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan lain-lain. Silakan. Jadi yang mau puasa bulan Muharram silakan. Ya, puasa apa? Ya, Senin Kamis, Ayyamul Bid. Oh, saya mau puasa Nabi Daud mulai dari bulan Muharram sampai seterusnya. Alhamdulillah. Ya, jadi banyakin puasa khususnya tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Ya. Lanjut. Imam Al-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW bahwa Muharram ialah bulan terbaik untuk berpuasa. Jadi berpuasa apa di sini, Bu Nurul? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, Senin, Kamis bagus kan? Puasa Senin, Kamis kan bagus, lebih bagus lagi di bulan Muharram. Puasa Ayyamul Bid bagus dong, lebih bagus lagi di bulan Muharram. Nah, bagi yang memang nggak mampu lebih, ya udah tanggal berapa? 9 dan 10 saja. Ya, tapi yang mampu lebih ya silakan banyakin. Ya, banyakin di sini nggak kayak puasa Zulhijjah loh ya, paham nggak? Kalau Zulhijjah emang ada dari tanggal 1 sampai berapa? 9. Kalau tanggal Zulhijjah tanggal 1 sampai berapa? 9 Zulhijjah, silakan puasa. Tapi kalau buat Muharram, Anda Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau Nabi Daud atau tanggal 9 dan 10 saja. Ya, jadi kata Imam Nawawi ini merupakan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW bahwa Muharram bulan terbaik untuk berpuasa. Nomor 2, lanjut, masih Bu Nurul. Berpuasa pada hari Asyura, sungguh saya berharap atau ihtisab kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tuh, dosa setahun yang lalu. Kemarin Arafah berapa tahun? 2 tahun. Ya, jangan cukup Arafah kan udah kemarin. Siapa yang tahu amalan Anda diterima? Maka lakukan lagi nanti. Tanggal berapa tuh nanti? 10 Asyura tuh tanggal berapa Masehinya? 9 10 tuh. Tanggal 10 tuh. Hari Minggu Senin. Tanggal Senin tanggal sama berapa? 7 dan 8 Agustus. 7 dan 8. 7 tanggal 9-nya Taswa. Tanggal 10-nya Asyuranya itu tanggal 8-nya. Betul? Ya. Taib, ya, jadi berpuasa nanti pada hari Asyura, apa keutamaannya? Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lanjut Ibu Siska. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak pernah aku melihat Nabi SAW begitu berusaha untuk berpuasa di hari yang beliau utamakan dibandingkan hari lainnya kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura dan di bulan ini bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi Nabi itu berusaha berpuasa
di hari-hari yang utama. Ya, tidak ada yang lebih daripada semangat kecuali di hari apa tadi? Asyura dan bulan Ramadan. Ya, nah ini Masya Allah. Makanya orang-orang soleh memuliakan 10, 10 tadi ya. Di antaranya adalah 10, apa tadi terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah dan 10 awal Muharram. Lanjut Siska. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah SAW puasa hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkannya, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Ibnu Abbas berkata, sebelum tiba tahun depan Rasulullah wafat. Berarti Nabi udah berniat ya. Ya. Nabi udah berniat puasa tanggal berapa? 9. Makanya ibu-ibu jangan hanya tanggal 10 saja. Ya, jadi kalau tanggal 10 saja di hadis ini disebutkan itu Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan Asyura. Makanya Nabi pengen beda. Nabi itu nggak mau sama. Maka akhirnya Nabi puasa berharap tahun depan puasa tanggal 9. Tapi keburu meninggal. Ya, maka Nabi sudah berniat ya melakukan puasa tanggal 9. Maka yang bagus adalah puasanya tanggal 9 dan 10. Kalau nggak bisa 9-10, maka 10-11. Ustadz, ada orang puasanya 9-10-11 ya, ada memang. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang riwayatnya. Ya, riwayatnya sahih atau tidaknya. Akan tetapi yang utama adalah 9-10. Kalau nggak bisa ya udah 10-11. Ya nggak bisa 9, nggak bisa 11, ya udah 10 aja. Akan tetapi yang utama dibarengi dengan 9-10 atau 10-11. Ya, lanjut. Ibnu Abbas berkata, Berpuasalah kalian pada hari ke-10, 9 dan 10, selisihilah kaum Yahudi. Taib. Jadi kenapa Anda puasa tanggal 9? Karena untuk menyelisihi Yahudi. Ya. Lanjut Bu Sawitri, Imam Malik. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad telah berpendapat disunahkan untuk menyatukan puasa di hari ke-9 serta hari ke-10 agar tidak persis menyerupai kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para sahabat kami dan lainnya berpendapat sunnah puasa Asyura hari ke-10 Muharram dan puasa Tasu'a hari ke-9 Muharram. Taib. Ya, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana pernak-pernik Muharram. Ustadz, boleh nggak kalau kita di bulan Muharram ini kita berpuasa banyak-banyak, boleh nggak apa-apa, silakan, cuman puasanya Senin Kamis saja Maulid. Nah, khususnya tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau nggak bisa 9-10, sekali lagi 10-11. Ya, tapi ada yang berpendapat 9-10-11. Nah, ini ikhtilaf ulama tentang masalah itu. Ya. Tapi inilah pembahasan kita, mungkin ada yang nanya, silakan. Ada yang japri ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi saya mendengar puasa di 10 Muharram, tapi ada juga yang puasa 2 hari di 9 dan lalu 10 Muharram. Apakah ada dalil yang sahih? Itu tadi dia nanyanya belum sampai ke sini kan. Ya kan? Udah dijawab tadi kan? Bu? Iya, udah. Iya, jadi dia mungkin nanya pembahasannya belum sampai. Tadi udah dibahas bahwa Nabi berkeinginan untuk berpuasa tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Ya. Kemudian keinginan Nabi ini diwujudkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Di antaranya adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, nyuruh untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10.
Tujuannya apa? Menyelisih Yahudi. Lanjut. Ustadz, kalau ada perbedaan antara tanggalnya, tanggal 9-10-nya, tanggal 7 atau 8 atau 9-10 itu gimana? Nah, boleh Anda puasa tadi berapa? 9, 10, 11. Kalau misalnya beda ya, kan suka ada beda-beda ya. Suka ada beda kayak kemarin beda, mungkin Arafah, nggak tahu Muharram sekarang beda apa enggak. Setahu saya yang suka beda tuh ya Ramadan, Idul Fitri, Ramadan sama Idul Adha. Kalau Muharram jarang. Tapi kalau nanti beda, karena takut Anda nanti lepas tanggal utamanya, maka boleh tanggal berapa tadi? 9, 10, berapa lagi? 11. Kalau memang takut ada apa tadi? Ada, nanti ternyata hari 10-nya ada yang bilang tanggal 11. Oh, enggak, udah 9, 10, 11. Ya. Tapi kalau udah jelas cukup 9 dan 10 saja. Lanjut. Ustadz, maaf ini ada yang japri juga. Untuk yang masih ada hutang puasa Ramadan, apa bisa dikodo dengan puasa Asyura? Boleh, gak apa-apa. Ya, niatnya puasa Ramadan. Niatnya puasa Ramadan. Jadi lebih baik dia sebelum hari Asyura sudah selesai ya. Ya, sudah selesai biar nanti dia bisa Asyura secara sendiri. Oh, baik. Ya, tapi kalau dia nggak sempat juga ya memang nyari keuntungan untuk sekalian ya dia niatin Ramadan. Ya, dia niatin Ramadan, puasa qadha saja. Insyaallah mudah-mudahan dia dapat juga pahala sunnahnya. Lanjut. Dari Ibu Anggia, Bismillah izin Ustaz. Surat As-Sajadah pada sholat subuh apakah dibaca setiap hari atau khusus hari Jumat saja? Khusus hari Jumat saja itu hadisnya. Bukan tiap hari ya. Tapi hari Jumat di sholat subuh saja. Di rakaat pertama pula. Rakaat kedua al-insan. Lanjut. Ini ada Japri ya Ustadz. Izin bertanya tentang puasa 3 hari sebulan, apakah harus ayyamul bid atau bebas? Sebab jika perempuan suka haid, jika Senin Kamis apa sudah terhitung puasa 3 hari sebelumnya? Mohon. Taib. Jadi puasa ayyamul bid ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang paling bagus di tengah. 13, 14, 15. Tapi kalau dia nggak bisa, maka boleh di akhir. Ya, boleh di awal. Ya, bisa nggak dengan digabung dengan Senin? Bisa, kalau memang bertepatan dengan di awal Senin, atau di akhir Senin, atau di akhir Kamis, atau di awal Kamis, atau Senin, Senin, Selasa, tanggal 13-nya Senin. Boleh, nggak apa-apa, dia dapat 2 keutamaan. Keutamaan Senin, hari Seninnya, kemudian puasa ayyamul bidnya. Jadi kalau sunnah dengan sunnah bergabung, maka boleh diniatkan 2 ya. Karena bertepatan waktunya. Kayak tahiyatul masjid, sekalian qabliyah subuh, sekalian sholat sunnah wudu, boleh. Kata Imam Nawawi, Syekh Utsaimin, Syekh Nasir Sa'di, karena bertepatan waktunya. Tapi nggak bisa kalau wajib digabungkan dengan sunnah. Sholat qabliyah subuh, sekalian niat subuh, ya nggak bisa. Makanya tadi yang puasa qadha ya puasa qadha saja Ramadan, walaupun di tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Muharram. Lanjut. Silakan, Ufti. Ada lagi nih Pak Ustadz. Bu Nurul dulu deh. Ibu Witri, silakan Ibu Witri. Oke, ada nih yang japri lagi. Seperti puasa sunnah kan diutamakan juga pada bulan Muharram. Apakah momentum Muharram ini memang bisa dipakai untuk menyantuni anak yatim? Ya, seperti gini Pak Ustadz, maksudnya dia rutin menyantuni anak yatim, tapi karena ada Asyura ini bisa nggak dipakai momentum itu untuk menyantuni juga? Nggak apa-apa kalau dia pas memang biasa ya, dia biasa rutin sebulan sekali ya, sebulan sekali ya udah sekalian setiap awal bulan misalnya. Ya, misalnya setiap tanggal 1 dia biasa tiap bulan dia biasa sedekah. Nah, begitu nanti Muharram masuk dia sedekah nggak apa-apa dan nggak usah nungguin tanggal 10 Asyura. Nggak usah juga ada nungguin. dalilnya ya. Nggak usah juga nungguin hari Jumat. Ya, karena
Kalau kita mau, kata Sufyan Ats-Tsauri, فَإِذَا حَمَمْتَ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِبِرٍّ أَوْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ فَعَجِّلْ مُدِيَّهُ مِنْ سَعَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الشَّيْطَانُ. Ketika kamu ingin bersedekah, ketika kamu ingin berkeinginan untuk melakukan amal soleh, maka percepat waktunya. Kenapa? Sebelum datang setan yang menjegal segala keinginanmu. Ya termasuk haji ya. Orang yang mau haji ya disuruh dipercepat. Ya kenapa? Karena dia nggak tahu akan terjadi apa ke depan. Termasuk sedekah, amal-amal soleh lainnya lebih baik dipercepat. Kadang ada orang nungguin hari Jumat, gitu ya. Sebenarnya Jumat disuruh banyak sedekah itu ya nggak ada dalilnya. Ya Jumat itu sedekah itu ada pendapat para ulama. Karena harinya bagus, mulia, bagus sedekah. Tapi kalau akhirnya sedekah khusus Jumat ya nggak usah. Jadi sedekah tiap hari, kapan saja, ya mau subuh, mau siang, kapan saja, tiap hari kita sudah punya niat sedekah itu sudah bagus. Bahkan malaikat ya mengatakan Allah ma'ati mumsikan khalafa wa amsikan Allah ma'ati mumsikan khalafa wa amsik mumsikan talafa. Ya Allah ganti orang yang sedekah, ya tuh malaikat setiap pagi ya. Setiap pagi itu malaikat ngomong ganti orang yang sedekah dan hancurkan orang yang pelit. Maka memang harus ada kebiasaan. Bahkan tanda haji mabrur itu 2. Ada yang tahu tanda haji mabrur apa? Nomor 1 itu tu'am, suka ngasih sedekah. Suka makan. Wati bil kalam, kata-katanya baik. Itulah 2 tanda haji mabrur yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu biasa tiap bulan ya pas kebetulan memang waktunya pas nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meniatkan menghususkan waktu. Lanjut. Assalamualaikum, kalau mau puasa Nabi Daud hanya di bulan Muharram saja bagaimana Pak Ustadz? Jangan, nggak boleh. Ya kok Nabi Daud, ya puasa Nabi Daud harusnya sampai setahun gitu ya. Ya nggak bisa sebulan doang, jangan. Ya, jadi harusnya amal itu sedikit tapi terus menerus. Jadi kalau udah puasa Nabi Daud dia nggak usah Senin Kamis, nggak usah Ayyamul Bid, karena itu udah puasa yang terbaik. Jadi yang mau puasa di bulan Muharram, Senin Kamis, Ayyamul Bid atau 9-10 saja. Lanjut. Pak Ustadz ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, di daerah Bengkulu itu ada perayaan Tabot, itu ada hubungannya dengan sejarah memperingati wafatnya Husain. Itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Pertanyaan Ya, dari Bu Lita. Ya nggak boleh ya. Saya nggak tahu apa namanya ya. Tapi segala hal yang memperingati kematian Husain. Kenapa nggak kematian Nabi Muhammad? Nah, kita kematian Nabi Muhammad aja kita tidak peringati. Ya, kematian para nabi aja kita nggak peringati. Kenapa hanya kematian Husain? Jadi nggak boleh memperingati kematian. Ya, siapapun dia. Lanjut. Bismillah Ustadz. Ya. Bismillah Ustadz. Jika minta didoakan anak yatim, apakah itu termasuk pamrih dari sedekah yang kita berikan? Apakah boleh? Itu termasuk nggak boleh. Minta doa dari anak yatim berarti Anda minta balasan dari mereka. Sedangkan balasan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu kasih aja sedekah. Sama ibu kasih sedekah, nggak usah doain aku ya, doain bunda ya, biar sakinah mawaddah warahmah, biar ini biar itu, nggak usah. Karena ketika Anda sedekah, apalagi buat anak yatim, maka Allah tadi Nabi bilang apa? Ya, tudrik hajatak, dipenuhi segala kebutuhan. Jadi nggak usah minta dari mereka. Nabi sudah menjamin lembut hatinya, wa tudrik hajatak, dan dipenuhi kebutuhan. Jadi ketika Anda ngasih saja sudah, ya makasih ya udah datang ya. Mudah-mudahan kalian bisa jadi anak yang soleh. Selesai. Gak usah doain maminya, doain papinya, dan lain-lain. Karena meminta doa adalah meminta balasan. Sedangkan balasan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah minta doa mereka, Anda sudah dapat
keutamaan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tudrik hajatak, dipenuhi kebutuhanmu. Lanjut, ada cerita sedikit ya tentang kemarin haji kota Furoda ya. Kemarin kan banyak yang nggak berangkat. Alhamdulillah dari saya banyak yang berangkat. Oh, ada bapak-bapak udah 5 hari ke jalan-jalan, padahal sudah mau tanggal 8. Ya, akhirnya saya suruh baca doa ya. Ini doa Pak, doa ini, doa tatkala genting. Terus kemudian dia doa, terus dia juga sholat ke masjid. Kemudian dia bermimpi atau apa, disuruh sedekah. Ya, disuruh apa? Disuruh sedekah. Disuruh sedekah dalam mimpinya itu. Dan memang tiap hari dia lihat kotak amal itu, tapi dia nggak mau ngasih gitu. Ya akhirnya setelah itu dia sholat jamaah, terus dia sedekah. Qadarullah setelah dia sedekah itu Allah balas dengan keluar visanya. Keluar visanya. Makanya kata ulama salaf, sholat itu menyampaikan Anda sampai ke tengah tujuan. Ke tengah, tapi tengah. Puasa membuat Anda sampai ke tujuan. Tapi Anda belum masuk. Maka sedekah yang akan menarik Anda masuk ke dalam pintu Ar-Rahman. Saya ulangi, sholat membuat Anda sampai ke tengah tujuan. Setengah tujuan Anda selesai dengan sholat. Maka puasa membuat Anda sampai ke ujung tujuan. Maka sedekah yang menarik Anda untuk masuk ke dalam pintu Ar-Rahman. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat, puasa, sedekah adalah rangkaian yang utama. Ya, lanjut. Ada yang japri Ustadz, bismillah Ustadz, Ana izin bertanya apa jawaban yang terbaik ketika ortu berkeyakinan bahwa bulan Syuro bulan sial. Cara terbaik untuk menjelaskannya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Ya dikasih tahu dalil-dalilnya. Ya, nah ada tulisan yang bagus tentang itu bulan sial ya. Saya ada kalau ibu mau cari. Itu ada satu majalah, nanti saya kasih ke Siska kali ya, atau Nurul atau ke Sawitri, tentang tulisan dari Ustadz Abdullah Zain MA tentang benarkah Muharram bulan sial. Kasih tahu ibunya, karena ini kesyirikan loh Bu. Ini kesyirikan, bukan perkara main-main. Jadi nanti saya akan coba saya coba kopi ya, mudah-mudahan bisa. Ini tulisan tentang bahwa benarkah Muharram bulan sial. Ini bantahan. Sebenarnya kalau mau dilihat di rumaiso.com juga kayaknya ada ya. Jadi ibu bagus kasih tahu tulisannya, dibacain dalil-dalilnya. Ya, sambil terus berdoa kepada Allah agar orang tuanya diberikan petunjuk. Taib, gitu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Afwan menyantuni anak yatim di pesantren dengan cara memberi sumbangan tiap bulan. Apa benar cara seperti ini Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Ya, cara setiap bulan, setiap minggu, setiap hari nggak masalah ya. Yang penting kita punya kebiasaan sedekah. Karena sedekah ini akan jadi naungan kita nanti pada hari kiamat. Manusia ini akan berada dalam modalnya nanti pada hari kiamat. Dan modal kita adalah sedekah. Tapi bukan berarti Anda banyak sedekah, tapi Anda nggak sholat, ya salah juga. Anda sedekah, tapi banyak melakukan kesyirikan, ya salah juga. Maka sedekah adalah suatu keutamaan yang sangat mulia, yang menjadikan seseorang bisa mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi jangan sampai tangan kanan ngasih, tangan kiri selfie, itu jangan. Tangan kanan ngasih, tangan kiri selfie. Ya, jadi pengen eksis, akhirnya habis. Lanjut. Bismillah Ustadz, bagaimana kalau puasanya diteruskan sampai dengan ayamul bid, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Kalau memang 9, 10, 11,
9, 10, 11, 9, 10. Nanti lanjut lagi 13, 14, 15. Kalau Ya. dilanjutkan? Enggak, kenapa dilanjutkan kan gitu loh. Kan harus ada sebabnya. Memperbanyak aja Ustadz. Yang perbanyak enggak kayak Zulhijjah ya. Kalau Zulhijjah 1 sampai 9 itu boleh. Tapi kalau Muharram ini yang disuruh ya memperbanyak amal soleh, diantaranya adalah puasa. Nah, puasanya puasa apa kan gitu loh. Kalau puasanya kayak Ramadan ya nggak boleh berurutan begitu. Ya puasanya udah Senin Kemis, Ayyamul Bid. Misalnya 9, 10, udah berhenti. Nanti 13, 14, 15. Ya. Kemudian nanti lanjut lagi Seninnya gitu ya. Itu yang lebih baik dengan puasa yang sudah ada. Nah, tinggal sisanya dengan amal-amal soleh yang lainnya. Ya sedekah, ya baca zikir, dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, kalau puasa hanya tanggal 10 Muharram saja, apa boleh Ustadz? Ada Maksud ulama puasa. yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ya makruh karena menyerupai Yahudi. Tapi kalau memang dia nggak bisa benar-benar, kecuali tanggal 10, nggak masalah. Ya, tapi kalau bisa 10, 11. Atau 9, 10. Kalau benar-benar nggak bisa, ya nggak bisa. 9 dia nggak bisa, 11 nggak bisa. Bisanya cuma 10, ya ada yang membolehkan. Lanjut. Tetap ada pahalanya ya Ustadz ya? Tetap ada pahalanya insya Allah. Silakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah banyak berdoa sesuai Al-Quran di waktu sujud dan sebelum salam boleh dilakukan saat sholat wajib? Karena ada Ustadz yang mengatakan hanya boleh berdoa di waktu sujud dan sebelum salam pada waktu sholat sunnah saja. Syukron Ustadz. Nggak ada dalilnya, Nabi nyuruh hanya sholat sunnah. Tanya sama ustadznya, emang ada dalilnya? Kalau Nabi nyuruh doa itu di sholat sunnah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Nabi nggak bilang sholat wajib atau sholat sunnah, berarti sholat apa saja. Ya, jadi malah kata Syekh Utsaimin yang bisa dilakukan di sholat sunnah bisa dilakukan di sholat wajib. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sholat sunnah boleh, kenapa sholat wajib nggak boleh? Gitu loh. Padahal sholat wajib lebih penting daripada sholat sunnah. Jadi bilang, apa dalilnya secara khusus kalau Nabi melarang berdoa di waktu sholat wajib, sedangkan Nabi bicaranya umum. Disuruh kita berdoa di waktu sujud. Nggak bilang Nabi sujud terakhir. Nggak bilang juga Nabi di sujud sunnah. Ya, jadi nggak boleh menentukan sesuatu kalau nggak ada kekhususannya. Silakan berdoa di waktu sholat wajib, di sholat sunnah, silakan ya. Lanjut. Sudah Ustadz, ini tadi pertanyaan mengenai usia anak yatim yang disantuni. Jadi sebelum akil balik ya Ustadz ya? Iya, usianya itu sebelum balik. Kalau setelah balik dia bukan yatim. Dia berarti kalau masih miskin berarti masuknya fakir miskin. Fakir miskin. Makanya agak susah nyari anak yatim ya. Ya anak yatim itu ya belum balik, ditinggal mati ayahnya dan belum balik. Agak susah nyari anak kecil ya. Ya lanjut. Sudah Ustadz? Taib, nggak ada? Ya. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon maaf kalau suara saya masih begini. Mohon maaf kalau masih banyak pileknya. Jadi memang udah berapa minggu mungkin ya saya kena flu. Mudah-mudahan segera disehatkan, disembuhkan. Mohon doanya. Terima kasih buat semuanya, buat Ibu Sawitri, Ibu Nurul, Ibu Siska, dan semua tim dari kajian Al-Hansa dan Safia. Semoga ini menjadi ilmu buat semuanya. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak disyariatkan di bulan Muharram. Mudah-mudahan bulan Muharram ini adalah bulan yang kesempatan ketiga yang kita tidak sia-siakan setelah Ramadan dan Zulhijjah. Bersyukur kepada Allah kita bisa ketemu dengan Muharram.
Mudah-mudahan kita tidak sia-siakan untuk banyak beramal soleh di bulan Muharram ini, khususnya puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Allah mahtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yakin ma tuhawinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi